Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, hari ini kita bertemu kembali dan akan melanjutkan pelajaran Sirah Nabawi dengan materi memiliki kecintaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita langsung masuk ke materi. Muhammad berdagang. Usia Muhammad terus bertambah. Ia kini telah menjadi seorang pemuda yang gagah. Pamannya Abu Thalib tak kenal henti memberikan kasih sayangnya. Selama dalam pengasuhan pamannya, Muhammad harus hidup penuh keprihatinan. Maklum, Abu Thalib tidak memiliki harta berlebih seperti Abdul Muthalib, kakek Muhammad. Ia pun kemudian berjuang mencari nafkah untuk membantu pamannya dan menghidupi dirinya sendiri. Tidak ada pekerjaan yang tetap yang digeluti Muhammad. Beberapa riwayat mengisahkan beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Abu Hurairah meriwayatkan suatu hari Nabi berkata, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia pernah menggembala domba." Para sahabatnya bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" "Benar," jawab beliau. "Dulu aku menggembala domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa qirot." Meski tidak punya pekerjaan tetap, Muhammad dikenal sebagai pemuda yang berakhlak mulia, jujur, amanah, santun, dan bersahaja. Setiap pekerjaan yang dilakoninya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemuliaan akhlak Muhammad itu terdengar di telinga Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia membayar banyak kaum lelaki untuk berdagang dengan sistem bagi hasil. Khadijah pun mengutus seseorang untuk mengajak Muhammad berniaga ke negeri Syam. Tawaran itu diterima Muhammad. Ia bergegas berangkat menemui Khadijah. Muhammad tiba di rumah Khadijah. Muhammad mengucapkan salam, "Assalamualaikum," dan meminta izin kepada Khadijah untuk masuk. Khadijah pun menjawab salam beliau, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Muhammad diizinkan masuk. Nah, sebuah percakapan pun terjadi. Khadijah langsung berbicara ke inti persoalan. "Aku sedang butuh orang untuk menjual barang daganganku ke negeri Syam. Aku butuh orang yang jujur, dapat dipercaya. Aku tahu engkau orang yang jujur dan dapat diandalkan. Aku yakin engkau adalah orang yang tepat. Karenanya aku tawarkan pekerjaan ini kepadamu," kata Khadijah. Ia berjanji akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan saudagar lainnya. Muhammad langsung menerima tawaran itu. Persiapan keberangkatan pun dilakukan. Khadijah meminta pelayan terbaiknya, Maisarah, sebagai asisten Muhammad. Tak lupa Khadijah membisikkan sesuatu kepada Maisarah. "Kau jangan membangkang pada Muhammad. Lakukan apa yang diinginkannya. Engkau juga harus mengamatinya sepanjang perjalanan. Ketika pulang, laporkan apa yang engkau lihat kepadaku," bisik Khadijah. Waktu kepergian tiba, hampir seluruh sanak saudara Muhammad berkumpul untuk melepas keberangkatannya. Perjalanan itu akan panjang. Itu artinya mereka tak dapat berjumpa dengan Muhammad dalam waktu yang lama.
Muhammad bersama Maisarah kemudian bertolak dalam sebuah kafilah menuju Syam. Hari berganti hari, siang silih berganti dengan malam mengiringi perjalanan. Maisarah melakukan apapun agar Muhammad merasa nyaman. Di bawah pohon, tepat pada bulan ketiga, mereka tiba di Busra, tidak jauh dari Syam. Sebuah perayaan besar sedang berlangsung. Barang dagangan digelar oleh para musafir di atas permadani. Muhammad melepas lelah di bawah pohon besar, tidak jauh dari kuil seorang rahib. Tanpa sepengetahuan Muhammad, Nastura, seorang pendeta, mengamati gerak-gerik Muhammad. Ia kemudian menghampiri Maisarah. "Siapa yang berteduh di bawah pohon itu?" tanya Nastura. Ya, ini dia pohonnya, pohon besar yang tempat berteduhnya Muhammad. "Orang Quraisy dari Makkah," Maisarah menjawab. "Tidak seorang pun berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia seorang nabi," kata Nastura. Maisarah tercengang mendengarnya. Belum habis rasa terkejut Maisarah, Nastura kembali mengulanginya. "Ia adalah nabi terakhir." Perasaan Maisarah campur aduk, gembira, senang, terkejut, dan gelisah. Sebuah rahasia besar berada di genggamannya. Ia merasa beruntung dapat mendampingi seorang pemuda yang kelak akan menjadi nabi. Awan mengiringi Muhammad. Perjalanan dilanjutkan. Muhammad dan kafilahnya tiba di Syam. Beliau menjual barang dagangan yang dibawanya dan membeli produk Syam untuk dijual di Mekah. Setelah 4 bulan di Syam, kafilah dagangan itu bergegas kembali ke Mekah. Di siang hari, cuaca panas seperti memanggang rombongan. Kulit kepala mereka terasa terbakar, kulit tubuh bercucuran keringat. Mereka tidak kuasa menahan panggangan matahari. Saat itulah Maisarah menyaksikan mukjizat. Segumpal awan terus menaungi Muhammad dan rombongan. Kemanapun mereka bergerak, awan itu terus berarak meneduhi Muhammad sepanjang perjalanan. Seolah diperintahkan untuk mengikutinya. Hanya Maisarah yang melihat keajaiban itu. Para musafir lainnya tidak ada yang tahu. Pemandangan menakjubkan itu membuat Maisarah kian yakin dengan apa yang diucapkan pendeta Nastura, bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Setibanya di Makkah, Muhammad langsung menuju kediaman Khadijah. Sesampainya di sana, ia menyetorkan modal keuntungan kepada Khadijah. Kemudian Muhammad menjual barang dagangan yang beliau beli di Syam. Muhammad mendapatkan keuntungan lebih atas perniagaannya itu. Khadijah terlihat gembira dengan usaha Muhammad muda. Tidak sia-sia ia memberikan kepercayaan kepada Muhammad. Muhammad segera kembali ke rumahnya. Saat itulah Maisarah menuturkan kepada Khadijah beragam peristiwa yang terjadi saat mendampingi Muhammad berdagang. Maisarah mengisahkan pertemuannya dengan seorang pendeta dan apa yang dia katakan sang pendeta tentang Muhammad. Dia menuturkan pula tentang awan yang menaungi Muhammad selama dalam perjalanan. Khadijah mendengarkannya dengan penuh perhatian, seolah tak ingin melewatkan sedikit pun informasi tentang Muhammad. Ya, jadi itulah tadi kisah dari Muhammad pada saat berdagang ke negeri Syam. Jadi anak soleh dan soleha, bagaimana cara agar bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati? Nah, dengan cara selalu belajar ajarannya dan memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa hubungannya materi kita dengan kisah di atas anak soleh dan soleha? Iya, jadi Nabi Muhammad itu menggembala kambing pada usia 8 tahun dan berdagang pada usia 12 tahun.
Nah, usia 8 tahun itu adalah usia Ananda sekarang, kan? Mungkin sebagian ada yang baru berusia 7 tahun, ada juga yang sudah 8 tahun. Nah, itu usia Muhammad pada saat itu beliau sudah menggembala kambing dan membantu pamannya. Nah, begitupun ketika sudah berusia 12 tahun, beliau pun sudah berani berdagang di Syam demi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi, semoga dengan kisah di atas, Ananda sekalian bisa termotivasi juga membantu keluarga seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, mudah-mudahan dengan kisah di atas, anak soleh dan soleha semuanya bisa termotivasi agar membantu keluarga juga, ya. Meskipun bentuk bantuan yang diberikan tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi setidaknya akhlak baik Nabi Muhammad, sifat baik Nabi Muhammad, nah, atau cara membantu keluarga Nabi Muhammad. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh anak soleh dan soleha semua, ya. Iya, baik. Jadi itulah tadi materi kita hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.